Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Erick Thohir buka suara soal naturalisasi Emiliano Jonathans bisa tampil dalam waktu dekat. Proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk Timnas Indonesia masih terkendala ini, kata media Jepang. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Isu naturalisasi pemain keturunan kembali menjadi topik hangat di dunia sepak bola Indonesia. Kali ini, nama Emiliano Jonathans, pesepak bola muda yang kini memperkuat FC Utrecht di Eredivisie Belanda, menjadi sorotan. Pemain berusia 20 tahun ini diketahui memiliki darah Indonesia dari garis keturunan neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Seiring dengan ambisi PSSI memperkuat skuad Garuda, Emiliano masuk ke dalam radar federasi sebagai salah satu calon amunisi masa depan. Dengan talenta muda diaspora yang tengah bersinar di Eropa, PSSI tentu tak ingin melewatkan kesempatan ini. Apalagi, dalam beberapa bulan terakhir, Timnas Indonesia menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun tim dengan pemain-pemain berpengalaman internasional. Terkait dengan kabar naturalisasi Emiliano Jonathans, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah pernyataan tegas, Erick mengakui bahwa Emiliano adalah pemain dengan potensi besar. Ia melihat ada peluang yang sangat baik untuk membawa pemain muda ini ke dalam proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, Erick Thohir menekankan satu prinsip yang tak bisa ditawar. Proses naturalisasi harus berjalan secara profesional. Ia menolak tegas adanya praktik titipan pemain ke dalam skuad nasional. Menurut Erick, keberhasilan timnas harus dibangun atas dasar prestasi, bukan karena hubungan personal atau intervensi pihak-pihak tertentu. Saya tidak ingin tim nasional kita dipenuhi oleh pemain-pemain titipan. Itu akan merusak fondasi pembinaan yang sudah kita bangun. Semua harus melalui proses yang adil dan profesional, ujar Erick. Meskipun isu tentang naturalisasi Emiliano makin ramai diperbincangkan, Erick mengklarifikasi bahwa kunjungan ayah Emiliano ke Indonesia beberapa waktu lalu tidak sepenuhnya berkaitan dengan pembahasan naturalisasi. Ada urusan pribadi yang menjadi tujuan utama kedatangan tersebut. Walau tidak dipungkiri, momentum ini dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi awal. Menilik perjalanan karir Emiliano, talenta mudanya memang menjanjikan. Ia tumbuh besar dalam sistem Akademi Vitesse Arnhem, salah satu klub ternama Belanda yang terkenal melahirkan pemain-pemain berbakat. Di akademi tersebut, Emiliano berkembang dari level U18 hingga ke tim U21, menunjukkan grafik perkembangan yang mengesankan. Puncaknya terjadi pada musim 2021-2022, ketika Emiliano mendapatkan kepercayaan untuk tampil di tim utama Vitesse. Ia menjalani debut profesionalnya di Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda, dalam laga melawan Willem II. Meski usianya saat itu baru menginjak 18 tahun, Emiliano menunjukkan mentalitas bermain yang matang di lapangan. Kemampuan Emiliano tidak hanya terbatas pada teknik individu. Ia juga dikenal sebagai pemain yang cerdas membaca permainan dan punya insting gol yang tajam. Buktinya, saat bermain di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda, Emiliano berhasil mencetak 11 gol dan menyumbangkan 4 assist dalam hanya 19 pertandingan. Sebuah catatan produktif untuk pemain seusianya. Pada Januari 2025, karir Emiliano mengalami lonjakan baru. Ia direkrut oleh FC Utrecht, klub Eredivisie yang punya reputasi kuat dalam mengembangkan pemain muda. Bersama Utrecht, Emiliano dikontrak selama 3,5 tahun, yang menunjukkan betapa klub tersebut menaruh kepercayaan besar padanya. Selain memperkuat tim utama, Emiliano juga rutin tampil bersama Jong Utrecht, tim U21 klub tersebut, untuk menjaga ritme pertandingan dan terus mengasah kemampuannya. Di tengah performanya yang konsisten itu, wajar jika PSSI bergerak cepat untuk memonitor perkembangannya. Emiliano dinilai cocok dengan karakter permainan Timnas Indonesia yang saat ini tengah bertransformasi menjadi tim yang lebih agresif, cepat, dan berani memainkan sepak bola menyerang. Jika proses naturalisasi Emiliano berjalan mulus, maka Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan pemain muda berkualitas Eropa yang bisa menjadi pilar jangka panjang. Dengan usianya yang baru 20 tahun, Emiliano punya waktu yang sangat panjang untuk tumbuh bersama Garuda, baik di kualifikasi Piala Dunia maupun di berbagai turnamen internasional lain. Namun, semua kembali pada prinsip yang dipegang Erick Thohir.
Proses seleksi dan naturalisasi harus berdasarkan kualitas dan kebutuhan tim, bukan sekadar mengejar popularitas atau desakan publik. Ini menjadi sinyal bahwa, meski peluang Miliano bergabung sangat terbuka, PSSI tetap menjaga marwah timnas dengan ketat. Kita tunggu saja, apakah dalam waktu dekat ini, Miliano Jonathans akan resmi menjadi bagian dari skuad Merah Putih. Jika iya, kehadirannya tentu akan menjadi tambahan kekuatan signifikan dalam perjalanan panjang timnas Indonesia menuju pentas dunia. Proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk timnas Indonesia masih terkendala. Persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin intens. Pada bulan Juni 2025 nanti, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi dua tantangan berat, menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lalu bertandang ke markas Jepang di Suita City Stadium. Dua laga ini akan sangat menentukan langkah Indonesia di kualifikasi. Di tengah persiapan tersebut, kabar tentang usaha PSSI untuk menambah amunisi baru mencuat ke permukaan. Nama yang menjadi sorotan kali ini adalah Jairo Riedewald, pemain keturunan yang berkarir di Eropa dan pernah memperkuat timnas Belanda. Media asal Jepang, Koli, menjadi salah satu yang membocorkan perkembangan terkini soal proses naturalisasi Riedewald. Mereka melaporkan bahwa PSSI tengah berusaha keras untuk mempercepat proses ini agar Jairo bisa membela timnas Indonesia saat menghadapi Cina dan Jepang. Namun, perjalanan untuk mengamankan jasa Jairo Riedewald tidaklah mulus. Menurut laporan Koli yang mengutip sumber dari PSSI, proses administrasi yang rumit menjadi hambatan utama. Meski secara regulasi FIFA, Jairo memenuhi syarat karena hanya mencatatkan 3 caps di timnas senior Belanda sebelum usia 21 tahun, tetapi persoalan dokumen membuat situasi jadi lebih sulit dari yang dibayangkan. Sumber tersebut mengungkapkan, walaupun Jairo secara teknis bisa membela Indonesia, kendala administratif bisa membuatnya absen di 2 laga penting Juni nanti. Prosesnya disebut sangat kompleks, membutuhkan banyak tahapan verifikasi yang memakan waktu. Jairo sangat penting untuk memperkuat tim menghadapi Cina dan Jepang. Tetapi kami belum bisa memastikan apakah semua dokumen dan persyaratan akan selesai tepat waktu, ujar sumber itu kepada Koli. Tentu saja, ketidakpastian ini menjadi kabar yang sedikit mengecewakan. Sebab, kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah atau lini belakang diakini akan menjadi tambahan besar bagi kekuatan skuad Patrick Kluivert, terutama saat menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang yang dikenal memiliki permainan cepat dan disiplin. Meski demikian, PSSI tidak tinggal diam. Menurut informasi yang sama, Federasi Sepak Bola Indonesia itu terus mengupayakan segala kemungkinan agar proses naturalisasi Jairo bisa rampung secepatnya. Jikapun tak berhasil untuk laga bulan Juni, target berikutnya adalah memastikan Jairo bisa tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada skenario lain yang disiapkan PSSI apabila proses ini tetap molor. Salah satunya adalah memanggil Jairo untuk tampil di fase playoff jika Indonesia berhasil melaju ke babak tersebut. Dengan begitu, Garuda masih bisa memanfaatkan tenaga Jairo di tahap krusial kualifikasi nanti. Perlu diketahui, Jairo Riedewald bukan nama sembarangan. Berpengalaman di Premier League bersama Crystal Palace dan pernah menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam, kualitas dan jam terbangnya di level top tak perlu diragukan. Ia mampu bermain di beberapa posisi, baik sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah, fleksibilitas yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk menghadapi tim-tim kuat Asia. Penambahan pemain seperti Jairo di skuad timnas Indonesia akan menjadi suntikan besar, baik dari sisi teknis maupun mental bertanding. Melihat gaya bermainnya yang tenang, efektif, dan kuat dalam duel 1 lawan 1, kehadirannya tentu akan membantu Indonesia membendung serangan Cina yang mengandalkan fisik, serta membatasi kreativitas Jepang yang dikenal dengan passing cepat dan pergerakan tanpa bola. Namun, realita administrasi seringkali tak bisa dikalahkan oleh keinginan. Apalagi, proses naturalisasi pemain berstandar Eropa cenderung lebih rumit, melibatkan pengurusan dokumen di 2 negara sekaligus serta verifikasi FIFA yang sangat ketat. Kini, semua mata tertuju pada langkah-langkah PSSI dalam beberapa pekan ke depan. Waktu berjalan cepat menuju 5 Juni, dan setiap hari menjadi sangat krusial. Di tengah ketidakpastian ini, Patrick Kluivert dan staf pelatih harus menyiapkan rencana cadangan, baik dengan atau tanpa kehadiran Jairo. Yang pasti, semangat untuk memperkuat timnas Indonesia tidak pernah surut. Usaha keras PSSI untuk mendatangkan pemain berkualitas seperti Jairo Riedewald menunjukkan tekad serius Indonesia untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.